Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pengerjaan tentang regresi ganda, di mana kita akan menggunakan aplikasi yang ada di Excel, yaitu bagaimana cara kita menerapkan aplikasi untuk mencari regresi lewat aplikasi yang ada di Excel. Baik teman-teman, aplikasi yang ada di Excel itu yaitu add-in, yaitu ke aplikasi add-in. Bagaimana cara kita mengerjakan atau mencari, menganalisa uji dari regresi linear ganda dari soal data yang terdapat ada 10, di mana nilai X1 terdapat masing-masing nilai X1, X2, dan Y. Baik, kita mulai. Adalah caranya kita klik ya di lembar di Excel ini ada bagian data, kita klik lalu kita klik data analisis. Data analisis kita ambil yang regresinya. Oke, yang regresi. Oke. Setelah itu adalah kita akan mengisi ya input nilai Y-nya. Y-nya adalah kita range nilai Y-nya, terus nilai X-nya yaitu X1, X2. Setelah itu labelnya kita contreng ya. Karena di sini ada label X1, X2 dan Y. Setelah itu adalah kita mau taruh di mana sih hasil dari outputnya. Ini saya letakkan di sini. Ya. Lalu oke. Baik, nilai summary outputnya ini saya ambil 3 angka di belakang koma aja. Oke, ini regresinya. Demikian juga adalah ini 3 angka di belakang koma. Terus signifikannya adalah saya kasih koma ya, karena nilainya 0,00. Begitu juga di tabel koefisiennya. Ini tabel koefisien ya. Tabel koefisiennya adalah saya tambahkan perbesar. Ya, ini maaf saya hapus aja. Ya, kita membutuhkan sampai tes statistik saja. Baik, 3 angka di belakang koma. Nah, demikian teman-teman dalam cara mengerjakan dengan aplikasi Excel. Tolong teman-teman diperhatikan apakah nilai dari kita mencari melalui aplikasi Excel ya, apakah sama dengan yang telah kita cari secara manual, yaitu sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana kita mencari secara manual, yaitu untuk mencari uji T, yaitu nilai koefisiennya, ANOVA, ya, ANOVA dan summary outputnya. Ya, silakan teman-teman coba cek. Jika sama, maka pekerjaan kita itu berarti benar. Ya, kalau sama berarti kita benar. Ya, baik, kita lihat coba ya. Kita lihat dari uji T-nya. Uji T-nya adalah koefisiennya adalah 15,8. Ini kita copy aja ya. Kita copy untuk kita lihat dari hasil add-in-nya adalah kita coba kita copy. Oh, sorry. Kita copy. Kita ambil ini aja. Di uji T-nya, ini kita copy semua.
Oke, coba. Nah, kita lihat nilai koefisiennya apakah sama. Interseptnya adalah 15,086. X1-nya juga sama-sama min 1,015 dan X2-nya min 0,14. Dan standar errornya adalah 3,035. Ini kita secara manual ya, perhitungan secara manual. Oke, untuk interseptnya adalah 3,035. Untuk X1-nya adalah 0,580, X2-nya 0,156. Dan kita lihat T statistiknya, T hitungnya adalah untuk T hitung untuk interseptnya adalah 4,971. Untuk B1-nya adalah min 1,749 dan B2-nya adalah min 2,637. Dan ini adalah T tabelnya. Selanjutnya kita melihat nilai ANOVA-nya. Kita melihat nilai ANOVA-nya. Baik, kita lihat nilai ANOVA-nya. Nah, ini dia nilai ANOVA-nya. Kita copy. Kita pindahkan ke add-in-nya. Kita coba. Oke. ANOVA-nya ini saya ambil, saya copy ya dengan sama dengan ANOVA-nya. Oke, copy. Kita lihat ya. Apakah sama? Ini secara manual juga ya. Ini dilakukan secara manual. Kita lihat ya. DF-nya sama 2, residualnya atau errornya adalah 7, totalnya 9. Terus SS-nya adalah 50. Ini kita butuh 3 angka di belakang koma. Ya, 50,020. Terus yang residualnya adalah 3,80. Demikian juga totalnya sama. Sama juga dengan nilai MS-nya adalah sebesar 2,010 untuk regresi, 0,511 untuk residual, dan F hitungnya sama 48,9064 ya, 906, dan ini adalah F tabelnya. Dan ini sedangkan nilai SIG-nya adalah 0,00. Berarti pengerjaan kita secara manual itu adalah sama. Selanjutnya adalah kita mencari summary output-nya. Sama tidak? Kita lihat. Summary output-nya adalah kita copy, kita lihat, kita cek dengan Excel-nya sama tidak. Multiple adalah ya, kita lihat apakah nilainya sama, kita copy. Nah, kita lihat nilai multiple nilai R-nya adalah 0,966. Sedangkan R square-nya adalah 0,933. EJST R square-nya adalah 0,914 dan standar error-nya 0,715. Berarti pengerjaan kita sama hasilnya, pengerjaan secara manual sama dengan secara add-in atau aplikasi Excel-nya. Selanjutnya adalah kita mengerjakan secara SPSS. Bagaimana kita mengerjakan secara SPSS? Mari kita buka SPS kita. Oke. Ini variabel ya. Pertama yang harus kita kerjakan adalah di kertas kerja variabel view-nya dulu, yaitu sini kita tulis X1, X2 dan Y.
Terus dengan bentuk seperti ini, tipenya numerik, lebarnya itu ada 8, desimalnya adalah 2. Kita karena tidak ada nilai desimal, kita berikan 0 aja, boleh. Oke, lalu value-nya non, missing-nya 0, kolomnya 8, dia rata kanan. Ini adalah measure skala input. Setelah ini sudah terisi, karena di sini X1-nya kalau ada nama X1-nya itu apa, silakan teman-teman isi ya nama dari X1 apa, X2 dan Y apa. Itu tergantung dari apa yang Anda teliti. Setelah kita mengisi variable view, maka data view yang kita isi yaitu kita tulis ya nilai dari kolom X1, X2, dan Y ini tinggal kita mengcopy dari Excel-nya saja ya, mengcopy dari nilai Excel-nya. Setelah itu kita adalah melakukan analyze ya, analyze, regresi, linear ya. Masukkan ya Y ke bagian dependen. Baik, ini saya inikan dulu ya, balikan dulu. Ini kita kembalikan dulu ya. Caranya adalah Y kita masukkan ke dependen karena Y itu merupakan variabel yang disebut dependen. Sedangkan X1, X2 masukkan ke daerah independen. Selanjutnya klik statistik ya, di mana ya dicontreng model fit dicontreng, R square dicontreng, deskripsi dicontreng, Durbin Watson dicontreng, lalu continue, lalu plot ya, plot di mana nilai Y-nya adalah letakkan as the receipt, sedangkan X-nya adalah Z rate, lalu continue dan save. Ya, di save itu di residualnya kalian contreng, unstandard designnya dicontreng. Selanjutnya adalah continue. Ya, oke. Ya, inilah hasil dari hasil dari SPSS ya. Ada deskriptif yang menerangkan bahwa rata-rata dari variabel Y itu adalah 6,80 dan memiliki standar deviasi 2,440 dengan banyaknya data adalah 10. Sedangkan deskriptif statistik untuk X1 bahwa X1 itu memiliki rata-rata 6,30 dengan standar deviasi adalah 0,949 dengan jumlah datanya adalah 10. Demikian juga X2 rata-ratanya adalah 4,60 dan 3,534 untuk standar deviasinya dan dari data sebanyak 10. Demikian korelasi ya bentuknya, sedangkan model summary-nya ya kita pindahkan ke Excel dan kita interpretasikan dan kita lihat apakah sama nilainya. Terus tabel ANOVA-nya dan koefisiennya. Ini dia. Ya, ini semua nanti korelasi copy dipindahkan ke Excel, terus model summary, ANOVA dan koefisiennya kita pindahkan ke Excel untuk kita interpretasikan. Baik, ini sudah kita kembali ke Excel. Ya, ini udah saya hasil SPSS-nya adalah oke, baik. Nah, kita lihat menginterpretasikan nilai korelasinya. Di mana nilai korelasinya adalah bahwa hubungan ya Y dengan X1 adalah min 0,931 terhadap X2 adalah 0,951, sedangkan X1 terhadap X2 adalah 0,9,1. Bagaimana kita dapat menjelaskan arti dari tabel hasil SPSS ini? Baik, ya.
kita masuk ke dalam menginterpretasikan, ya. Hasil korelasi variabel X1 terhadap Y, ya. X1 terhadap Y itu bernilai min 0,931, ya. Terlebih dahulu di mana kita harus membuat hipotesis, ya, yang akan kita ujikan dengan suatu kalimat, yaitu di mana HA yaitu variabel X1 memiliki hubungan signifikan dengan Y. H0, X1 tidak memiliki hubungan signifikan dengan Y. Di mana kaidah keputusannya? Dari mana kaidah keputusannya? Yaitu kita melihat nilai sig-nya. Ya, sig-nya ini. Di mana hubungan X1 terhadap Y mempunyai nilai sig-nya adalah 0,000. Sedangkan nilai X2 terhadap Y pun 0,000. Ya, baik, kita kembali. Kaidah keputusan untuk, ya, uji dari hipotesis HA dan 0, keputusannya adalah jika nilai probabilitas 0,05 itu lebih kecil dari nilai sig, maka H0 diterima dan HA ditolak. Tolong diperhatikan, H0 diterima dan HA ditolak artinya tidak ada hubungan signifikan. Sedangkan jika nilai probabilitas 0,05 lebih besar daripada nilai sig, maka H0 ditolak dan HA diterima, artinya terdapat hubungan signifikan. Dilihat dari nilai sig X1 terhadap Y, ini dia X1, ya, nilai X1 terhadap Y, nilai sig-nya terhadap Y ini adalah 0,000, di mana 0,00 itu merupakan nilainya lebih kecil dari 0,05, lebih kecil dari pada 0,05, ya. Jadi kaidah keputusan yang kedua, nilai sig X1 adalah 0,000 dan dibandingkan dengan probabilitas sebesar 0,05, ternyata nilai 0,05 lebih besar sama dengan 0,00. Maka X1 memiliki hubungan signifikan dengan Y. Itu untuk X1 terhadap Y. Untuk X2-nya adalah sama. Ya, kita buat dulu hipotesisnya. HA sama dengan X2 memiliki hubungan signifikan dengan Y. H0, X2 tidak memiliki hubungan signifikan dengan Y, di mana memiliki kaidah keputusan yang sama dengan kaidah keputusan antara X1 terhadap Y. Kita lihat ternyata nilai sig-nya untuk X2-nya nih adalah 0,000. Artinya bahwa adalah ternyata nilai probabilitas lebih besar dari nilai sig. Berarti 0,05 lebih besar dari 0,00. Maka dikatakan keputusannya adalah X2 memiliki hubungan signifikan terhadap Y. Inilah penjelasan interpretasi untuk tabel korelasi. Selanjutnya adalah kita menginterpretasikan untuk model summary-nya. Ya, untuk model summary-nya. Bagaimana cara kita menginterpretasikan dari model summary-nya? Di sini diketahui bahwa nilai R adalah 0,966 dan nilai R square-nya adalah 0,933. Ya. Penjelasan interpretasi atas tabel model summary ini adalah bahwa nilai R square atau koefisien determinasi menunjukkan nilai 0,933.
Hal ini menunjukkan bahwa variabel Y dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2 sebesar 0,933 ya. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 0,067 dipengaruhi oleh variabel lain atau hal-hal lain yang tidak diteliti di dalam penelitian ini ya, penelitian yang telah Anda teliti. Sedangkan koefisien korelasi R sebesar 0,966 menunjukkan keeratan hubungan antara variabel-variabel bebas yaitu X1 dan X2 yang mempengaruhi variabel Y ini adalah sangat kuat ya. Tolong diingat interpretasi dari nilai batasan untuk kekuatan hubungan antara variabel X dan Y yang telah dibahas pada korelasi kemarin, yaitu korelasi linear dan korelasi ganda. Selanjutnya adalah kita menginterpretasikan tabel ANOVA, ya, menginterpretasikan tabel ANOVA. Di mana tabel ANOVA ini yang kita lihat adalah nilai F-nya atau nilai sig-nya, ya, di mana tabel ANOVA itu adalah untuk meneliti atau melihat uji F-nya, di mana uji F pada tabel ANOVA adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan atau variabel bebas secara simultan mempengaruhi signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Y. Di mana hipotesis keputusannya adalah X1 dan X2 berpengaruh secara simultan atau secara bersama terhadap variabel Y. H0, X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Kaidah keputusannya, jika nilai F hitung lebih besar daripada F tabel atau nilai sig lebih kecil daripada probabilitas, maka HA diterima, H0 ditolak. Demikian sebaliknya, jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel atau nilai sig lebih besar dari probabilitas, maka HA ditolak dan H0 diterima. Kaidah keputusan dari penjelasan tabel ya ANOVA ini bahwa F hitungnya adalah 48,906. Sedangkan F hitung adalah 48,906, sedangkan F tabelnya adalah 4,737 yang sudah dihitung di soal di penjelasan sebelumnya, maka dikatakan HA diterima yaitu variabel X1 dan X2 secara simultan atau secara bersamaan mempengaruhi variabel Y. Selanjutnya adalah untuk koefisien. Ya, untuk koefisien ini di sini adalah untuk melihat dari nilai T atau nilai sig. Di sini adalah untuk tabel koefisien uji T adalah untuk melihat seberapa besar hubungan ya secara parsial antara variabel X dan variabel Y. Pertama, dalam melihat tabel koefisien ini adalah penjelasannya adalah kita melihat bahwa rumus atau persamaan regresi ganda itu adalah Y sama dengan konstanta ya atau intersiptnya adalah 15,086 dikurangi dengan 1,051 X1 merupakan nilai B1 dan X2-nya adalah min 0,411 X2. Artinya apa? Konstanta itu adalah 15,86. Ini mengartikan jika semua variabel bebas X1, X2 bernilai 0, maka variabel terikat atau Y bernilai 15,86.
0,86. Selanjutnya, untuk X1 terhadap Y, di mana nilai koefisien untuk variabel X1-nya sebesar 1,015, tapi bertanda negatif, di mana menunjukkan bahwa X1 mempunyai hubungan yang berlawanan arah, yaitu setiap kenaikan X1 maka variabel Y akan mengalami penurunan sebesar 1,015. Demikian juga sebaliknya. Jika X1 mengalami penurunan, maka variabel Y akan naik sebesar 1,015. Demikian juga untuk X2 terhadap Y, di mana nilai koefisiennya adalah sebesar 0,411, tapi bertanda negatif. Berarti menunjukkan bahwa X2 mempunyai hubungan yang berlawanan arah, yaitu setiap kenaikan X1, maka variabel Y akan turun sebesar 0,411. Demikian juga sebaliknya, jika setiap penurunan X1, maka variabel Y akan naik sebesar 0,411. Selanjutnya, penjelasan dari tabel koefisien ini adalah untuk uji pengaruh secara parsial jika kita melihat uji T-nya. Jadi uji T itu digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen atau variabel X secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Ya, untuk pengujian secara parsial ini bisa kita gunakan dengan pengujian uji T dan pengujian probabilitas. Hipotesis, ya, jika menggunakan uji T, tabel T, maka HA variabel X, hipotesisnya untuk HA variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. H0 variabel X berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Kaidah keputusan. Jika nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Artinya signifikan. Jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak signifikan. Kita lihat T hitungnya. T hitungnya adalah sebesar untuk X1 adalah sebesar 1,749. T hitungnya 1,749. Sedangkan T tabelnya kita lihat sebentar, tadi T tabelnya oke. T tabelnya adalah sebesar 2,65. Jadi T hitung adalah lebih kecil dari 2,365. Artinya adalah bahwa jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Berarti tidak ada pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Itu kalau dilihat kita dari uji T-nya. Ya, di mana masing-masing kaidah parsial itu adalah secara satu, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y. Dan selanjutnya jika pengujian teknik probabilitas, yaitu kita lihat apakah uji probabilitasnya itu kita kaitkan dengan nilai, adalah ini dia dari nilai sig-nya. Ya, kita lihat dari X1 bahwa nilai sig-nya ini untuk X1 bahwa nilainya adalah lebih besar daripada 0,05. Jadi dikatakan bahwa variabel X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Sedangkan untuk variabel X2 dilihat dari nilai sig-nya adalah lebih kecil daripada 0,05. Maka X2-nya secara parsial, X2 mempunyai pengaruh atau memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y. Baik, demikian teman-teman, inilah
interpretasi daripada hasil SPSS, dan setelah kita mengerjakan secara manual, add in dan SPSS, maka kita lihat bahwa hasilnya semuanya sama. Baik teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua, dan silakan mengerjakan lembar kerja dari regresi ganda untuk mempraktekkan apa yang telah dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.